Sejarah Hajar Aswad. Di antara bagian Ka'bah yang memiliki kedudukan mulia di hati kaum muslimin adalah Hajar Aswad, yang berarti batu hitam. Terletak di sisi selatan Ka'bah. Hajar Aswad adalah batu yang berasal dari surga. Dahulunya, batu ini berwarna putih, sebagaimana yang dijelaskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis beliau. Dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata bahwa Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, Hajar Aswad turun dari surga, padahal batu tersebut begitu putih, lebih putih daripada susu. Dosa manusialah yang membuat batu tersebut menjadi hitam. Disebutkan dalam beberapa asar bahwa setelah Nabi Ibrahim alaihissalam menyempurnakan bangunan Ka'bah dengan batu granit yang ada di sekitar Ka'bah, beliau ingin menentukan titik atau sudut di mana orang akan memulai tawafnya di Masjidil Haram. Beliau memutuskan untuk menggunakan batu yang berbeda dengan semua batu yang ada di Ka'bah. Maka beliau mengutus anaknya Ismail untuk mencari batu yang berbeda tersebut di Mekah. Beliau segera mencarinya, namun tidak mendapatkan batu yang berbeda. Kemudian beliau kembali kepada ayahnya dengan tangan hampa. Ayahnya, Nabi Ibrahim, berkata kepadanya, "Sungguh Jibril telah datang membawa yang lebih baik dari yang aku perintahkan, yaitu batu dari surga." Peristiwa-peristiwa sejarah berkaitan dengan Hajar Aswad. Hajar Aswad mengalami berbagai peristiwa yang tercatat dalam sejarah sejak Ka'bah dibangun oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dan zaman setelahnya. Berikut diantaranya. Masa Jahiliyah. Pada masa Jahiliyah terjadi peperangan antara kabilah Jurhum dengan kabilah Khuza'ah yang menyebabkan Jurhum harus tersingkir dari Mekah. Maka Jaris bin Madhad al-Jurhumi mengambil Hajar Aswad dari tempatnya dan menguburnya di sumur Zamzam. Salah seorang wanita dari Khuza'ah yang melihat perbuatannya langsung memberitahu kaumnya. Mereka dengan segera menggali Hajar Aswad dan meletakkannya kembali ke tempat semula. Masih di masa Jahiliyah sebelum kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, Tuba, seorang raja dari negeri Yaman, hendak mengambil Hajar Aswad dan membawanya ke Yaman. Tatkala itu, Khuwailid yang merupakan ayah dari ibunda Khadijah radhiyallahu anha dari Quraisy melakukan perlawanan. Tatkala Tuba tertidur, ia melihat di mimpinya hal yang menakutkan sehingga ia meninggalkan Hajar Aswad dan tidak jadi membawanya ke Yaman. Pasca kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, di Ka'bah terjadi sebuah kebakaran ditambah banjir hebat yang melemahkan pondasi Ka'bah. Kaum Quraisy khawatir akan rusaknya Ka'bah, maka mereka pun membongkarnya dan membangunnya kembali. Tatkala Hajar Aswad akan diletakkan kembali di tempatnya semula, terjadi perselisihan yang begitu dikenal dalam sejarah yang berakhir dengan keputusan bijak dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam untuk mengangkut Hajar Aswad dengan kain yang ditarik oleh setiap utusan suku. Lalu beliau sendiri yang meletakkan Hajar Aswad ke tempatnya semula. Tahun 64 Hijriah. Pada tahun 64 Hijriah terjadi peperangan antara sahabat yang mulia Abdullah bin Zubair bin Awam dengan Al-Husain bin An-Namir, Panglima Yazid. Ketika itu, Abdullah mengikat dan mengencangkan Hajar Aswad dengan logam perak. Masa Daulah Abbasiyah. Ketika Harun ar-Rasyid menjadi pemimpin umat Islam, beliau menghias Hajar Aswad dengan berlian dan menghilangkan perak yang ada di sekitarnya. Tahun 315 Hijriah. Pada tahun 315 Hijriah, terjadi peristiwa yang tragis yang menyangkut darah kaum muslimin dan kemuliaan Hajar Aswad. Yaitu ketika kelompok dari sekte sesat dan keji yang bernama Syiah Qoromitah menyerbu kota Mekah yang dipimpin oleh Abu Thohir Al-Qurmuti. Dia dan pengikutnya melakukan pembunuhan, perampokan, dan merusak rumah-rumah. Peristiwa itu terjadi pada musim haji pada hari Tarwiyah pada tanggal 8 Zulhijjah. Banyak dari jemaah haji yang menjadi korban meskipun mereka berada di dekat Ka'bah. Bahkan orang-orang yang sedang tawaf pun tidak luput dari pedang-pedang mereka. Termasuk yang menjadi korban adalah sebagian ahli hadis. Pembantaian yang bengis yang tidak dapat dilupakan oleh kaum muslimin. Kemudian ia menghancurkan kubah sumur Zamzam. Dia juga memerintahkan agar pintu Ka'bah dicopot dan melepas kiswahnya. Selanjutnya ia merobek-robeknya di hadapan para pengikutnya. Lalu dia meminta kepada salah seorang pengikutnya untuk naik ke atas Ka'bah dan mencabut talang Ka'bah. Namun tiba-tiba orang tersebut terjatuh dan mati seketika. Abu Thohir pun mengurungkan niatnya untuk mengambil talang Ka'bah. Kemudian ia memerintahkan seorang lelaki untuk mencongkel dan mengeluarkan Hajar Aswad dari tempatnya. Hajar Aswad dahulu berbentuk satu bongkahan. Namun setelah terjadinya penjarahan ini, Hajar Aswad pecah menjadi beberapa bagian. Kaum bengis yang merupakan pecahan dari agama Syiah ini kemudian membawa serta Hajar Aswad ke sebuah rumah besar di sebuah desa yang bernama Al-Jishi di daerah Al-Ihsa. Pemimpin para pembunuh ini kemudian memerintahkan penduduk Qatif untuk berhaji di rumah tersebut.
Mereka menolaknya, lalu banyak dari mereka yang dibantai habis oleh Qoromitah. Setelah Qoromitah dengan semena-mena menumpahkan darah kaum muslimin Qatif, mereka memindahkan Hajar Aswad ke Kufah. Di kemudian hari, mereka mengembalikannya ke Al-Ihsa. Setelah berlalu sekitar 25 tahun, tepatnya pada bulan Zulqa'dah tahun 339 Hijriah, mereka mengirimkan kembali Hajar Aswad ke Mekah. Umat Islam pun kembali bergembira dengan hadirnya kembali batu dari surga tersebut. Batu ini, Hajar Aswad, kelak di hari kiamat akan menjadi saksi bagi siapa saja yang menyentuhnya dengan cara yang benar, sebagaimana dijelaskan dalam hadis dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhuma. Ia berkata bahwa Rasulullah shallallahu alaihi wasallam bersabda mengenai Hajar Aswad, "Demi Allah, Allah akan mengutus batu tersebut pada hari kiamat, dan ia memiliki dua mata yang bisa melihat, memiliki lisan yang bisa berbicara, dan akan menjadi saksi bagi siapa yang benar-benar menyentuhnya." Inilah di antara kemuliaan Hajar Aswad yang tidak dimiliki oleh batu manapun di muka bumi. Sebab dimuliakannya Hajar Aswad ini kembali kepada bagaimana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dahulu memuliakannya dengan cara menciumnya. Walaupun tidak ada sedikit pun keyakinan di hati Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam juga para sahabat tentang keutamaan, manfaat dan juga mudarat yang datang dari Hajar Aswad. Sebagaimana yang disebutkan dalam sebuah asar dari sahabat mulia Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Ketika beliau mencium Hajar Aswad, beliau berkata, "Sesungguhnya aku tahu kamu hanyalah batu yang tidak bermanfaat, juga tidak merugikan. Seandainya aku tidak melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menciummu, aku juga tidak akan menciummu."